Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Siska Anggit Pangestika. Kemudian ada teman saya. Yang pertama ada Aminatul Hairiyah, Qoriul Asrul, dan Dwi Firmansyah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Niat dalam Mencari Ilmu. Saya Dwi Firmansyah dengan NIM 2119192. Saya akan sedikit menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang niat di dalam mencari ilmu pada kitab Ta'alimul Muta'alim. Niat merupakan sebuah tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Di dalam kitab Ta'alimul Muta'alim jelaskan bahwa an-niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Niat merupakan dasar dari semua tingkah atau semua perbuatan. Dan di sini hukumnya bagi para penuntut ilmu adalah wajib. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi idh niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Bahwa seorang penuntut ilmu di dalam ketika waktunya ia menuntut ilmu, ia wajib berniat untuk menuntut ilmu, karena niat merupakan dasar dari semua tingkah atau semua perbuatan. Ada hadis Rasulullah, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Banyak ditemukan amal-amal perbuatan dunia yang mungkin sejatinya tidak terdapat pahala atau sebuah kebaikan di situ, namun menjadi amal akhirat karena dengan bagusnya niat. Dan wakam min amalin yatasawwar fi a'malil akhirati summa yasiru min a'malil akhirati bisu'in niat. Dan sebaliknya, banyak pula ditemukan amal-amal akhirat yang sejatinya bisa mendatangkan sebuah kebaikan ataupun pahala, tetapi berubah menjadi amal perbuatan dunia. Karena apa? Dengan niat yang buruk. Maka dari itu, ketika kita akan menuntut ilmu atau ketika kita akan melakukan suatu perbuatan apapun, maka kita niati dengan sebuah niat yang baik. Kita niati untuk ibadah, kita niati untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan niat-niat lain yang merupakan niat yang baik. Oke, di sini saya akan membahas tentang sifat baik dan buruk menurut kitab Ta'limul Muta'alim. Seperti yang kita ketahui ya, segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Apabila niat kita dalam suatu tindakan sudah salah atau sudah buruk, otomatis ketika kita melakukan tindakan tersebut hasilnya akan nol. Kok bisa begitu? Nah, banyak sekali yang mengatakan innal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Nah, untuk menghindari niat yang buruk seperti itu, maka dalam kitab Ta'lim Muta'alim sudah diterangkan. Salah satunya yaitu niat yang baik dan buruk ketika menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan seperti ini. Niat yang baik dan buruk ketika belajar, yaitu di waktu belajar hendaklah berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu sifat atau salah satu niat yang baik ketika kita menuntut ilmu. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Lah, itu juga termasuk dari niat yang baik ketika menuntut ilmu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk salah satu contoh niat yang buruk ketika menuntut ilmu dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu supaya kita mendapatkan pujian dari orang lain, pujian dari sesama manusia. Itu adalah salah satu yang termasuk dari sifat
atau niat yang buruk ketika belajar atau ketika kita menuntut ilmu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Aminatul Hairiyah akan melanjutkan penjelasan mengenai perintah dan larangan ahli ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wa yambahi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bitama'i fi ghairi matma'in. Orang yang berilmu itu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya. Wa yataharraza amma fihi madallatul ilmi wa ahlihi, dan menjaga diri dari hal-hal yang membuat rendah ilmu dan ahlinya. Wa yakuna mutawadi'an wa tawadu'u baina takaburi wal madallati wal ifatu kadzalik. Dan jadilah orang yang selalu rendah diri. Rendah diri yang dimaksud adalah sebuah sifat antara sifat sombong dan menghinakan diri, dan menjaga diri dari perkara haram juga seperti itu. Yurafu dzalika fi kitabil akhlaq. Hal tersebut bisa diketahui lebih jauh dalam kitab akhlak. Angsyada Syekhul Imamul Ajallul Ustadzu Ruknul Islamil Ma'rufu bil Adibil Muhtari syi'ran li nafsihi. Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad yang menjadi pilar agama Islam yang dikenal dengan nama Al-Adib Al-Mukhtar menyairkan sebuah syair karangannya. Inna tawaddu'a min hisalil muttaqi wa bihil taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya merendahkan diri itu sebagian dari budinya orang yang bertakwa. Dengannya orang yang bertakwa naik derajat keluhurannya. Jadi penggalan syair wa bihil taqiyu ilal ma'ali yartaqi itu artinya orang tersebut akan naik dan sampai pada derajat yang luhur. Kesimpulan maknanya adalah sesungguhnya tawaduk itu merupakan bagian dari karakternya orang yang bertakwa. Dengan sebab itu seseorang yang bertakwa akan sampai pada derajat yang tinggi dan luhur. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mau bertawaduk maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, dan barang siapa yang angkuh atau sombong maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan orang itu. Wa minal ajaibi ajbu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amisyaki. Sebagian dari hal yang mengherankan adalah ajaibnya orang bodoh akan kondisi dirinya, apakah dia beruntung atau celaka. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasafilun au murtaqi. Bagaimanakah umur atau ruhnya akan berakhir? Di hari kematiannya apakah dia merugi ataukah beruntung? Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannabanha wattaqi. Kibir adalah sifat Allah Subhanahu wa taala khusus untuknya, maka sungguh jauhilah sifat itu dan takutlah kamu. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi addimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Imam Abu Hanifah berkata kepada sahabat-sahabatnya, agungkanlah sorban kalian dan longgarkanlah lengan baju kalian. Jadi alasan Imam Abu Hanifah berkata seperti itu supaya ilmu dan ahlinya tidak diremehkan. Maksudnya yaitu supaya ilmu dan ahlinya tidak dijadikan suatu hal yang hina dan dipandang sebelah mata atau direndahkan, karena penilaian manusia itu berdasar pada pakaian. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.